Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai manajemen kesiswaan atau peserta didik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Elisia Kunia Damayanti NPM 064, lalu ada Ayu Ramajayani NPM 084, dan ada Izul Fikri NPM 087. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk di pengertian manajemen kesiswaan. Apa sih pengertian dari manajemen kesiswaan? Manajemen kesiswaan yakni suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaannya, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah melalui penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan konstruktif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar atau pembelajaran yang efektif. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuan dari manajemen kesiswaan ini adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah yang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan secara teratur. Lalu, ada 4 fungsi manajemen kesiswaan, yakni yang pertama adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individual, yang kedua fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, yang ketiga adalah fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, dan yang keempat adalah fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Lalu, prinsip-prinsip dari manajemen kesiswaan menurut Depdikbud, yang pertama adalah siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Kedua, kondisi siswa sangat beragam. Itu harus ditinjau dari kondisi fisiknya. Ketiga, siswa hanya akan termotivasi belajar. Dan yang keempat ada pengembangan potensi siswa. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan. Tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan secara garis besar yang berhubungan dengan manajemen kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala madrasah ataupun kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama kegiatan penerimaan siswa, yang kedua pembinaan siswa, dan yang ketiga penataan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui program di sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Secara umum, manajemen kesiswaan memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Serta masih banyak lain ruang lingkup yang mengenai manajemen kesiswaan seperti berikut. Yang pertama, perencanaan kesiswaan. Dalam perencanaan peserta didik mencakup sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Pendataan calon peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pendidikan. Dengan data yang diperoleh dari sensus sekolah akan dapat ditetapkan melalui jumlah dan alokasi sekolah, batas daerah penerimaan satu sekolah, jumlah fasilitas transportasi, layanan program pendidikan, fasilitas pendidikan bagi anak cacat, dan laju pertumbuhan pendidikan khususnya anak-anak usia sekolah di sekitar sekolah. Yang kedua yaitu mengenai penerimaan, penyeleksian, dan orientasi siswa baru. Penerimaan peserta didik perlu dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan daya tampung sekolah Islam atau jumlah siswa baru yang akan diterima dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal di kelas atau mengulang. Kegiatan tersebut biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru atau PSB. Selain itu, di dalam penerimaan siswa juga memiliki langkah-langkah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
membentuk panitia penerimaan murid. Yang kedua, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yang ketiga, menentukan syarat pendaftaran calon. Yang keempat, menyediakan formulir pendaftaran. Yang kelima, pengumuman pendaftaran calon. Yang keenam, menyediakan buku pendaftaran. Yang ketujuh, waktu pendaftaran. Dan yang kedelapan, penentu calon yang diterima. Dan yang kedelapan, menyusun program-program penting kesiswaan. Setelah peserta didik diterima, maka dilakukan penyeleksian peserta didik, yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga tersebut dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, seperti melalui tes ujian, melalui penelusuran bakat, dan berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN, atau yang disebut dengan ujian akhir nasional. Yang ketiga yaitu pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa dimaksud agar dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Seperti ada beberapa jenis pengelompokan siswa, diantaranya pengelompokan dalam kelas-kelas, pengelompokan berdasarkan bidang studi, pengelompokan berdasarkan spesialisasi, pengelompokan dalam sistem kredit, pengelompokan berdasarkan kemampuan, dan pengelompokan berdasarkan minat. Yang keempat yaitu pembinaan disiplin siswa. Disiplin adalah suatu kegiatan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai norma dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku di sekolah dan kelas dimanapun mereka berada. Dalam peningkatan kedisiplinan, biasanya terdapat tata tertib suatu sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa, misalnya seperti hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik, dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kewajiban menaati tata tertib yang ada merupakan hal yang penting karena merupakan bagian dari sistem persekolahan yang dilaksanakan dan juga sebagai sebuah kelengkapan sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Yang dimaksud dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan di sekolah namun dilaksanakan di luar jam sekolah secara resmi. Seperti yang harus diperhatikan dalam pengelolaan ekstrakurikuler adalah peningkatan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, dorongan untuk menyalurkan bakat dan mahasiswa. Yang ketiga, ketetapan waktu dan objek kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Yang keempat, jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan seperti pramuka, PMR, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Yang keenam yaitu layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik, yaitu yang pertama layanan bimbingan dan konseling, yang kedua layanan perpustakaan, yang ketiga layanan kantin, yang keempat layanan kesehatan, yang kelima layanan transportasi sekolah, dan yang keenam layanan asrama bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya diperlukan asrama. Yang ketujuh yaitu organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut dengan OSIS. OSIS berfungsi sebagai wadah untuk pembinaan pemuda dan budaya, pembinaan stabilitas dan ketahanan nasional, pembentukan watak dan kepribadian dalam integrasi sekolah, pencegahan pembinaan siswa yang kurang dalam dipertanggungjawabkan. Yang kelima, pembinaan aktivitas intrasekolah yang berorientasi pada kegiatan yang bersifat edukatif dan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi pengembangan potensi siswa. Yang kedelapan yaitu evaluasi kegiatan siswa. Dalam evaluasi kegiatan siswa terdapat berbagai langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama penentuan standar. Yang dimaksud standar adalah patokan mengenai suatu keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kegiatan. Yang kedua, mengadakan pengukuran. Pengukuran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat, mengadakan perbaikan. Maka dari itu perlu untuk mengetahui standar agar digunakan sebagai umpan balik sebagai perbaikan dan pelaksanaan suatu kegiatan supaya pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang kesembilan yaitu perpindahan siswa. Perpindahan siswa mempunyai dua pengertian, yaitu perpindahan siswa dari suatu sekolah satu ke sekolah lain
dan perpindahan siswa dari suatu jenis program ke jenis program lain. Perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenisnya dapat dasarnya dikarenakan perpindahan wilayah atau tempat. Perpindahan siswa dari suatu jenis program ke jenis program lain lebih dikarenakan kurang cocoknya siswa masuk dalam program tersebut. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pada saat penjurusan harus menentukan jurusan setepat-tepatnya bagi siswa dengan melihat kecenderungan dan karakteristik siswa, bahkan dengan data yang lengkap yang dimiliki oleh pihak sekolah. Yang ke-10, kenaikan kelas dan penjurusan. Pencatatan dan pelaporan yaitu tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal kepada peserta didik. Kenaikan kelas dan penjurusan dapat diatur dalam peraturan sekolah yang didasarkan pada kebijakan yang ada pada sekolah. Dalam melaksanakan kenaikan kelas dan penjurusan, seringkali muncul berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian secara bijak. Masalah ini dapat diperkecil jika data-data tentang hasil evaluasi siswa objektif dan mendayagunakan fungsi. Juga para guru harus berhati-hati dalam memberikan nilai hasil evaluasi belajar kepada siswa. Yang ke-11 yaitu mengenai kelulusan dan alumni. Kelulusan adalah pernyataan dari sekolah sebagai suatu lembaga tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh siswa. Kelulusan ini ditandai dengan adanya ijazah atau STTB. Prosesnya biasanya ditandai dengan pelepasan siswa dalam suatu upacara. Sedangkan hubungan dengan alumni, para sekolah tetap menjaga hubungan dengan para alumninya. Demikian juga para alumni juga biasanya bangga dengan sekolah di mana ia bersekolah dan menempuh pendidikannya dahulu. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.